kita udah sampai di Montserrat. Ini kita udah dalam perjalanan tadi sekitar 1,5 jam dari hotel, dan sekarang kita sudah tiba. Perjalanan begitu turun dari bis, teman-teman, anginnya langsung dingin banget. Jadi selain dingin, dan pada saat itu suhunya -8 sampai -10. Nah, teman-teman, ini kita setelah turun bis merasakan adem banget ya. Semua rombongan tour kita juga sudah merasakan dinginnya di wilayah Montserrat. Ini kita sudah menuju ke pintu masuk Montserrat National Park. Nah, mungkin teman-teman juga sama kayak aku, di awal-awal kita penasaran di dalam ada apa aja, tapi di tengah penasaran kita yang cukup tinggi, kita tetap menahan suhu dingin di tengah hempasan angin yang kencang, teman-teman. Anginnya tuh Masya Allah kencang banget, itu yang menusuk banget dinginnya. Nah, sebelum kita masuk menuju ke kabel car, karena kita mau naik ke puncak itu menggunakan kabel car, teman-teman. Nah, pada saat perjalanan menuju ke sana, kita mampir-mampir sedikit nih, foto-foto bareng keluarga, bareng rombongan sambil kedinginan. Tapi cukup seru banget. Memang dinginnya cukup menusuk karena anginnya itu kenceng, mungkin karena posisi kita di ketinggian. Nah, ini kita sudah jalan bareng teman-teman rombongan semuanya. Tungguin kita gimana keseruan kita setelah nyampe di kabel car ya. Oke. Nah, ini kita juga ngasih foto-foto, teman-teman. Terus kita juga tadi foto di salah satu patung beruang. Nah, itu merupakan cerita legenda rakyat Korea ya, yang mereka sangat meyakini bahwa asal usul manusia di Korea itu berasal dari salah satu cerita legenda beruang tersebut. Kita sempetin waktu untuk foto sambil kita jalan bergesa-gesa menuju ke kabel car, karena di situ selama ngantri di kabel car itu dalam ruangan yang tertutup ya. Pastinya kalau kita di dalam ruangan kita akan merasa sedikit hangat loh. Itu, teman-teman. Jadi kita masih jalan nih, ikutin ya begitu kita sampai di kabel car dan kita masuk di kabel car seperti apa keseruan. Oke, sudah terus ya.
생각하고 있어. 나는 여기 멀리 정말 멀리 네 곁에서 지금 구름 사이를 지나가고 있어. 그리움이 강하게 느껴져. Oke teman-teman, kita sudah makin mendekati cable car. Dari kejauhan sudah mulai kelihatan. Kita akan memasuki ruangan untuk membeli tiket, bahkan antri untuk naik ke cable car. Dan di situ cukup sedikit membantu menghangatkan badan teman-teman. Di sana juga ada coffee shopnya, walaupun kecil kita bisa beli kopi dikit-dikit untuk menghangatkan badan, sama beberapa souvenir. View-nya juga cantik sambil menunggu antrian. Mungkin teman-teman sempat lihat tuh, aku mulai kena anginnya cukup kencang, tapi kita menikmati banget selama Oke, kita akan masuk dan kita akan membeli tiket. Tapi untuk tiket semua kita sudah diurusin sama prefektur, jadi kita cukup duduk manis, mengantri, berjalan menuju ke lokasi yang ditunjuk oleh tour kita, yaitu Tour, sehingga kita bisa nyaman berwisata tanpa harus sibuk mau ngantri beli tiket, mau mesti kemana, mau harus bagaimana begitu. Jadi ikutin terus ya teman-teman ya. 난 알아 네가 여기 있어. 나를 생각하고 있어. 나는 여기 멀리 정말 멀리 네 곁에서. Nah, Fani, ini dari rombongan tim kita dari mana? Mamuju. Nah, sama suaminya mereka berdua. Kan dingin minta ampun wes sudah. Kita tinggal ngantri kabel 50 satu, iya. Jadi kita bisa masuk semua. 50 menit. Enggak, 50 orang maksimal. 땡겨주시기 바랍니다. 탑승권은 자유로운 환자, 방임하셔서 다시 한번 태워드립니다. Selamat jalan. Hai. Jadi pucat Sarua ya, Cen. Punya Cisarua mah enggak seberapa. Iya, ini nih tour guide-nya kita. Apa Ci? Apa sih? biar enggak dingin. Apa sih? Nah, semoga aja di sini dingin. Pegangan. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa sayang. It's okay. Apa? If you look behind you, you will see two bars on Olsen Road. From the entry of the Wall Park, it takes you to Kita ke puncak. peak of the Wilson Road, which is 873. Itu puncaknya. 또한 울산바위를 오르는 기념에는 한 사람이 함부로도 꾸준히 한대가위가 자리 잡고 있습니다. 직접 걸어오는 모습을 볼 수 있지만 해운간 내에서 Tetap karena kaca. Nggak bisa makin mantul. is located at Tumbulgami, a great swing rock
is located on the front deck. Tuh kelihatan. Area of the full hall. You can see a big Oh temple iya. called Senhung Song. On the right side of Senhung Song Temple, there is a bronze sitting statue of Buddha called Tongmo Ho, which means great suffering reunification. Bagus ya. 창밖에 보시면 또 한 대의 케이블카가 지나가고 있습니다. 내려가는 케이블카는 보시기에 대단히 빠른 것이 아니라 두 대의 케이블카는 운행이 되며 이곳에서 항상 교차되고 있습니다. Ah, kalau udah kena matahari mantul. Iya, kena matahari langsung mantul. Kita di gondola, di kabel car. Ini udah mau sampai puncak. Agak ditekuk ke depan, supaya ininya masuk. Pintar sekali nih si siapa ini. Lucu lagi. Oh, orang Korea ada yang keroan juga ternyata. C, orang Korea ada yang kerokan juga ternyata. Sama ya. Wow. Ayo, ini kumpul di sini 9.50, Mbak Ke. Sekarang mau ke atas puncak. Kebetulan anginnya nggak terlalu dingin ya. Yang berani sampai ke puncak ikut sama Dodo. Kalau nggak mau boleh tinggal sekitar sini aja nggak apa-apa. Yang penting sebenarnya Enggak. naik jam Berani. 9.50. Aku berani. Pemandangannya yang nggak ada jembatan apa gitu, semuanya terbuka gitu. Oh, cowok. 5 menit, 3 menit ke atasnya. Oh, cuma 5 menit. Ya. Oh, cuma 5 menit. 3 menit. 5 menit, 40 menit pingsan. Ush, nggak boleh ngomong. Satu meteran tuh. Nggak ikut nggak apa-apa. Lagi nih kita naik gitu. Aduh, takut handphone. Kita naik ke puncak. Naga, jangan jauh-jauh sama Opa Dodo ya. Yung Dodo. Gak kuat aku. Aduh, nggak kuat. Hah? Ini masih. Terima kasih.
Wow, udah terakhir. Mau sudah. Oh, orang Korea ada yang keroan juga ternyata. C, orang Korea ada yang kerokan juga ternyata. Sama ya. Wow. Ayo. Ini terus anginnya kenceng banget. Jadi itu yang bikin mungkin kita lumayan agak ngos-ngosan. Jadi pada saat kita mau mendaki ke atas gunung itu tempatnya itu sebenarnya jalannya itu lumayan aman dan safety. Tapi yang perlu kita waspadai di sini itu masih banyak salju. Jadi kita harus benar-benar pakai sepatu yang safety untuk salju. Yang dikhawatirkan kalau kalian tidak pakai sepatu yang memang untuk snow atau untuk liburan winter itu bahayanya kalian bisa jatuh karena terpeleset. Salju itu kalau sudah mencair, kalau sudah mengeras itu licin teman-teman kalau diinjak. Jadi di sini aku saranin kalian pakai sepatu yang soalnya itu agak ada gerigi-gerigi gitu ya, apa ya istilah bahasanya. Jadi sedikit dimana sepatu itu bisa sedikit menggigit salju yang kita injak. Nah itu sedikit membuat itu membantu banget buat kita untuk lebih safety dan nggak mudah terpeleset pada saat jalan di atas salju. Nah for your information juga teman-teman, pada saat mendaki ke atas itu memang nggak lama sih, sekitar 10 menitan, nggak terlalu jauh. Cuman karena memang udaranya sangat dingin dan anginnya kencang, oksigen mungkin di atas itu sedikit lebih rendah. Nah, buat teman-teman itu harap memahami kondisi fisik masing-masing kalian. Kayak aku tuh kemarin agak sedikit sesak pada saat mau naik, jadi aku memutuskan tuh berhenti sejenak, ambil nafas, menenangkan, baru lanjut lagi. Nah, karena apa? Karena memang pada saat kita menanjak itu kan kita membutuhkan energi yang cukup banyak. Di saat itu juga tubuh kita lagi melawan dinginnya udara dan angin yang cukup kencang. Mungkin teman-teman sempat di situ lihat aku saking dinginnya aku menutup muka aku, mulut aku, hidung aku dengan jaket. Itu karena anginnya itu aku udah gak kuat. Hai teman-teman, I
ini aku sedang naik mendaki menuju ke puncak Monsora. Memang butuh perjuangan ya. Nggak jauh sih sebenarnya, kira-kira cuma 10 menit, tapi karena memang kita harus melawan hawa dingin, angin yang kencang beserta kanan kirinya salju, dan medan yang kita injak itu juga penuh dengan salju yang agak sedikit licin. Jadi memang saran aku buat temen-temen, kalau mau mendaki ke puncak Monsora, aku saranin kalian pakai sepatu yang safety ya, karena kalau kalian cuma pakai sepatu yang kurang maksud aku yang bawahnya solnya itu kurang berkeliki, kurang menggigit salju, itu rawan untuk terpeleset. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Terpeleset. Nah itu yang perlu dipikirkan. Terus saran aku juga, teman-teman harus benar-benar tahu kondisi fisik kita, tubuh kita masing-masing. Jangan dipaksakan kalau memang kita tidak kuat, karena apa? Perjalanannya itu cukup singkat sebenarnya, cuma 10 menit. Tapi karena mendaki, ya memang butuh effort, butuh usaha, butuh tenaga. Di samping itu, tubuh kita, badan kita itu sedang melawan hawa dingin yang cukup lumayan ekstrim ya. Buat aku sekitar -8 sampai -10, karena itu di puncak Monsora. Di samping itu juga anginnya kenceng banget teman-teman. Jadi mungkin tadi teman-teman sempat lihat kalau aku sempat menutup area muka aku dengan jaket, karena di situ aku udah nggak tahan anginnya. Angin cukup kenceng, muka aku itu sedikit agak susah digerakkan. Untuk ngomong pun jadi bibir aku bisa kayak berasa kaku gitu. Nah, aku agak mulai merasa sulit, sesak nafas, agak berat karena mungkin di ketinggian oksigen rendah, terus hawa dingin. Jadi aku di situ sempat berhenti sebentar untuk menata nafas, kemudian menenangkan. Akhirnya pelan-pelan jalan lagi, dan finally aku sampai juga di puncak Monsora. Wow, segala effort perjalanan menuju ke sana, begitu tiba kita disuguhi pemandangan yang cakep banget. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, cakep banget, indah banget teman-teman. View-nya dari puncak Monsora, dan di sini kita sangat happy, naga juga, foto-foto semua rombongan pada excited dan kita semua foto-foto. Cuman karena di atas itu banyak bebatuan dan banyak juga salju, jadi kita harus berhati-hati jangan sampai terpleset, dan karena di kanan kirinya itu udah pasti tebing dan jurang ya. Nah di situ kita coba berhati-hati pada saat foto-foto, cukup membuat kita takjub dengan pemandangannya. Nah setelah selesai foto-foto teman-teman, kita saling membantu tuh, setiap rombongan saling fotoin sana sini, pose dengan ambil background yang cukup menarik.
setelah puas, kita mulai balik ke bawah ya. Jadi kita turun. Apalagi pada saat kita turun tuh teman-teman, perjalanan turun sudah tidak membutuhkan effort mendaki yang berat. Tapi dengan begitu kita bisa melihat sekeliling pemandangan kanan kiri yang makin cantik dengan diselimuti salju-salju. Pemandangannya cukup luas dari atas sampai kita tiba di area awal pendakian, awal penekanan itu. Oke, ikuti selanjutnya ya teman-teman di video kita berikutnya.